Halo Sobat Paradis, gimana kabarnya hari ini? Aku harap kamu tetap baik-baik aja walau situasi mungkin bikin kita terpaksa buat pura-pura baik-baik aja gitu kan. Well, kali ini aku mau bahas satu fenomena yang relate sama aku dan juga relate sama kamu. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu deh. Ada nggak nih yang udah mulai kuliah tatap muka alias kuliah offline gitu? Gimana perasaannya? Seneng? Atau biasa aja? Atau malah takut gitu? Karena beberapa temen aku bilang kalau mereka takut buat kuliah offline. Alasannya tuh macem-macem. Mulai dari takut nggak bisa apa-apa, takut canggung, dan lain sebagainya. Terutama buat mahasiswa baru yang emang baru kali ini kan ke kampus. Kalau ngomongin soal rasa takut, kamu pernah nggak sih ngerasa takut sama masa depan? Atau bahkan muncul perasaan, di umur sekian, kok aku belum bisa apa-apa ya? Di usia segini kok aku masih rebahan aja, sedangkan teman-teman aku udah pada dapat prestasi ini itu. Atau mungkin sekarang kamu ada di titik kebingungan antara apa yang kamu harapkan itu nggak sejalan sama kenyataan. Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, atau bahkan sekarang lagi ngerasain itu, it's okay. Karena kamu nggak sendiri. Kamu lagi ada di masa krisis atau yang sering disebut dengan fenomena quarter life crisis. Pernah denger kan? Jadi quarter life crisis adalah krisis yang terjadi di seperempat masa kehidupan kamu. Kalau menurut Robin dan Wilner, quarter life crisis ini diartikan sebagai krisis identitas yang terjadi akibat dari ketidakpastian hidup yang mencakup karir, keluarga, pertemanan, bahkan kehidupan percintaan yang terjadi di usia 20-an atau dewasa awal. Bahkan Robin dan Wilner juga punya sebutan nih, punya julukan buat kaum-kaumnya lagi ada di masa ini kan. Robin dan Wilner menyebutnya dengan 20 something. Anyway, di usia 20-an kita dianggap udah dewasa dan bisa hidup mandiri dengan pilihan hidup kita. Tapi di sisi lain, tuntutan yang datang juga makin banyak. Entah itu tuntutan dari keluarga maupun lingkungan. Padahal, kita belum sepenuhnya ngerasa bisa ngehandle itu semua. Karena ya, emosi belum sepenuhnya mateng, terus finansial juga masih belum stabil, bahkan masih bergantung kan sama orang tua. Di fase inilah kita sering ngerasa gagal, ngerasa tertinggal, nggak ada tujuan hidup, sering banget self-comparison dan muncul rasa cemas atau anxiety. Semua perasaan itu ujungnya di mana kita ngerasa dunia nggak seindah ekspektasi. Dan ternyata menjadi dewasa itu nggak gampang sama sekali. Kalau kamu setuju sama apa yang aku bilang tadi, hati-hati ya. Jangan-jangan kita udah terjebak nih sama quarter life crisis. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Nah, aku ada beberapa tips yang bisa banget kamu coba. Pertama, stop self-comparing. Atau stop bandingin diri kamu sama orang lain. Yakin aja sama diri kamu sendiri, yakin aja kalau semua itu butuh proses. Tiap orang punya proses dan jalannya sendiri-sendiri, sesuai dengan waktu terbaiknya. Mereka dengan jalan hidup mereka, kamu dengan jalan hidup kamu. Nggak usah minder, nggak usah insecure, karena a flower blooms in its own time. Yang kedua, belajar menerima dan mencintai diri sendiri. Mungkin kamu lihat orang lain itu keren, hebat, dan lain sebagainya. Sekarang coba deh, lihat apa yang kamu udah punya, apa yang kamu bisa, dan mungkin apa yang pernah kamu lakuin sebelumnya. Sekecil dan sebesar apapun hal itu. Lihat lebih banyak ke diri sendiri, lihat kamu itu siapa, bisanya apa, sukanya apa, dan apa yang bisa bikin kamu nyaman, dan apa yang pengen kamu coba. Jangan melulu lihat orang lain. Lihat dalam diri kamu, dan mulai terima dan cintai diri kamu sendiri. Habis itu, ingat lagi tujuan hidup kamu apa, terus rancang step by step yang bisa kamu lakuin untuk mencapai tujuan itu. Ketika rintangan hadir dan mengganggu rencana, it's okay, wajar kok. Revisi aja rancangan tadi sesuai dengan perubahan kondisi saat ini. Yang ketiga, percaya diri. Yakin aja sama kemampuan kamu dan yakin bahwa kamu bisa menghadapi itu semua. Tips yang keempat dan seterusnya bisa kamu tulis di kolom komentar ya. Dan aku harap tips dari Paradigma bisa kasih insight baru buat kamu yang lagi pusing banget sama quarter life crisis.
Aku mau ingetin nggak ada yang abadi di dunia ini, termasuk juga masalah hidup. Kalau kamu saat ini lagi ngalamin krisis, yakin aja, krisis ini bakal lewat kalau kamu nggak berhenti melangkah. So, terus aja berjalan ke step berikutnya, jalanin rencana kamu yang udah kamu rancang sebelumnya. Semoga dengan apa yang aku sampaikan tadi, kamu bisa lebih santai menghadapi QLC alias Quarter Life Crisis. Karena pada dasarnya, fase ini emang harus banget dihadapi dan aku yakin kamu bisa ngadepin ini dengan baik. Karena ketika kita berhasil melalui Quarter Life Crisis, selain mencapai kehidupan yang lebih stabil, kita juga akan lebih mampu mengatasi permasalahan hidup lain yang kita hadapi. Sekian video kali ini. Aku Fauzi dari Paradigma pamit and stay safe, stay healthy. See ya!